Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di tengah-tengah kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, kita masih bisa menyempatkan diri untuk melakukan aktivitas ibadah lainnya. Salah satunya adalah menimba ilmu dan belajar tentang sesuatu. Alhamdulillah hari ini kita mendapat kesempatan untuk mengisi kegiatan pembelajaran sebagai peningkatan mutu di sekolah kita. Hari ini kegiatan ekskul pandu digital mengadakan pelatihan yaitu pembuatan akun Canva. Di mana akun Canva ini ya begitu mau ya. Begitu mau. Halo yang masih bersuara, yang masih dengan aktivitas lainnya, tolong disimak dulu ini penjelasan Ibu. Oke. Ya. Nah, kegiatan Canva ini ya ada salah satu akun pembelajaran yang bisa kalian nanti aplikasikan dalam proses belajar mengajar, baik itu pada guru-guru dan juga pada siswa. Nah, untuk lebih jelasnya, sebentar akan dipandu oleh beberapa pemateri. Pemateri itu sendiri adalah dari anak-anak ekskul pandu digital, dari pembina dan dari SJDI, yaitu tingkatan yang lebih tinggi lagi di atas ekskul pandu digital. Nah, untuk lebih jelasnya dan untuk memanfaatkan waktu yang ada, kami persilakan kepada Pak Imran Rosyadi selaku SJDI Kota Makassar. Dengan ini waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap anak-anakku yang lain menyimak dengan baik dan tidak mengaktifkan mikrofonnya di saat pemateri ataupun yang lainnya menjelaskan materinya. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi Pak. Pagi Pak. Terima kasih. Salam hormat untuk Bapak Ibu guru yang hadir di Zoom hari ini. Untuk anak-anakku, kita mengisi hari pertama tatap muka di bulan suci Ramadan dengan kegiatan yang positif yang dikawal langsung oleh rekan-rekan kalian dari ekskul pandu digital SMA Negeri 16. Kebetulan Bapak juga pengurus di Jaringan Sekolah Digital Indonesia ini mengapresiasi luar biasa kegiatan positif dari rekan-rekan kalian. Hari ini saya dengar akan ada semacam pemecahan rekor mungkin ya
pembuatan akun Canva, pelatihan Canva terbanyak dalam satu hari. Jadi sebentar, mudah-mudahan target dari rekan-rekan kalian di Pandu Digital itu terpenuhi, bisa banyak yang bisa bergabung dan itu menjadi rekor tersendiri. Karena belum ada sekolah yang bisa lebih dari 700 akun dalam kegiatan satu hari. Jadi kalau SMA 16 target tadi saya dengar 1000 lebih, itu mudah-mudahan bisa tercapai dan bisa membawa nama harum sekolah kita, bukan cuma di Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, tapi Pandu Digital ini skalanya nasional. Jadi sangat bisa dipublikasi bahwa rekor yang dibuat oleh SMA Negeri 16 itu tercatat di Kominfo secara skala nasional. Di kelas mungkin ada rekan-rekan kalian sebagai pemandu. Setiap kelas itu teman-teman dari OSIS dan Pandu Digital sudah terbagi, setiap kelas ada juga Bapak Ibu guru yang bergabung dari kelas masing-masing, dari ruang juga dari rumah ada yang ikut bergabung. Itu sangat-sangat memungkinkan bisa membuat akun Canva melalui kegiatan hari ini. Jikapun ada yang terkendala, masih ada sesi pendampingan oleh teman-teman di Pandu Digital. Pak, izin Pak. Oke, saya lanjut. Jadi jaringan Sekolah Digital Indonesia ini bukan organisasi khusus untuk guru, tapi ini organisasi pendidikan di mana guru, tenaga kependidikan, bahkan siswa dan orang tua pun bisa ikut. Salah satu caranya itu ikut aktif di ekstrakurikuler Pandu Digital. Itu yang penting yang Bapak sampaikan. Untuk efisiensi waktu, saya cukupkan sambutan kali ini. Berharap kegiatan kali ini lancar. Ini ada manfaatnya, bukan kegiatan yang sia-sia bagi mohon partisipasi aktif untuk semuanya, baik guru, peserta didik, dan siapapun yang bergabung di grup ini. Tolong ajak rekan-rekannya sebanyak mungkin bergabung di grup ini untuk ikut pelatihan. Tidak sampai satu hari, mungkin hanya beberapa jam ke depan. Pendampingannya nanti bisa dilanjutkan di hari berikutnya. Secara demikian saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Imran atas penjelasannya, atas waktu yang diberikan. Saya atas nama Fikri Nur Rasisa ingin menyampaikan bahwa dalam hal ini memandu anak-anak bahwa sebenarnya besok itu sehingga akan nantinya pun Canva itu dan bagaimana mengaplikasinya dalam kegiatan proses pembelajaran nanti. Oke, selanjutnya saya serahkan ke moderator Anandarani, silakan. Dengan ini saya hanya menyimak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambalu. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan kegiatan hari ini. Kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan kesempatan untuk memandu kegiatan hari ini dari pemateri pertama hingga pemateri akhir. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Putri Maharani selaku moderator yang akan memandu hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, saya akan membagikan materi untuk sebagai awalan pelatihan kita hari ini. Baik.
Bilang apa? Jokowi. Oke, jadi kegiatan kita hari ini ialah training of trainer, yang dimana yang diselenggarakan oleh JSDI dari Ekskul Pandu Digital SMA 16 Makassar. Sebelumnya, kegiatan TOT ini adalah kegiatan pelatihan bagi calon trainer Canva, yang dimana kerjasama antara JSDI dan aplikasi Canva. Berarti calon peserta merupakan orang yang sudah memiliki pemahaman tentang Canva. Oleh karena itu, berikut ini merupakan panduan untuk Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian untuk mengikuti proses berikut sebagai langkah awal kegiatan TOT kita. Langkah awal pelatihan kita hari ini ialah membuat akun baru di Canva. Assalamualaikum. Moderator. Oke, jadi untuk Bapak Ibu guru bisa menekan link yang ada di room chat sebagai awal untuk mendaftar akun baru di Canva. Jadi Bapak Ibu guru silakan mendaftar akun menggunakan email yang baru, email yang berbeda dengan akun yang sebelumnya yang telah didaftarkan di Canva. Nah, pendaftaran ini wajib dilakukan melalui link yang telah disebar melalui room chat. Oke, perlu diketahui untuk Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, jika sudah memiliki akun di Canva, maka wajib untuk log out dari akun tersebut dan daftar menggunakan email yang baru atau belum pernah digunakan untuk menggunakan Canva. Berikutnya ialah setelah menekan link yang untuk mendaftar akun baru, silakan pilih daftar sekarang. Untuk Bapak dan Ibu guru dan teman-teman sekalian bisa memberitahu jika bantuan daftaran ini terlalu cepat melalui room chat-nya. Selanjutnya, Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian bisa langsung menekan daftar yang ada pada pojok kanan atas. Oke, baik, kita lanjut. Setelah menekan tombol daftar, maka pilih masuk dengan Google dan masukkan email baru Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian dan kata sandinya, lalu tekan enter atau masuk. Berikutnya, langsung saja klik mulai. Langkah berikutnya mengisi data diri, lalu tekan pilihan lanjutkan. Langkah selanjutnya ialah konfirmasikan bahwa Anda adalah guru yang masih aktif mengajar. Nah, pada bagian ini, Bapak Ibu guru diharapkan untuk mengupload dokumen yang memuat identitas Anda sebagai guru. Contohnya NUPTK, sertifikat pendidikan, SK, dan lain-lain.
Nah, Bapak Ibu guru bisa memilih dokumen yang sudah ada pada device Bapak Ibu. Setelah memilih file yang akan diupload, bisa menekan pilihan lanjutkan pada screen yang menunjukkan pilihan tersebut. Assalamualaikum. Oke, langkah berikutnya tetap kita memilih pilihan lanjutkan. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu guru diharapkan untuk memilih mata pelajaran yang diajarkan. Setelah memilih mata pelajaran yang diajarkan, Bapak Ibu guru juga disarankan untuk memilih jenjang pendidikan mengajar, pilih kelas, lalu mengirimkan data tersebut. Air Kyoto. Setelah langkah sebelumnya dilanjutkan, maka Bapak Ibu guru kasih melalui email bahwa Canva Bapak Ibu guru telah disetujui. Jadi bagi Bapak Ibu guru untuk bagian ini bisa membuka emailnya lalu melihat notifikasi dari Canva. Setelah mendapat persetujuan dari Canva melalui email, Bapak Ibu guru sudah sah menjadi Canva untuk pendidikan di aplikasi Canva. Maka tampilannya seperti berikut. Nah, untuk tampilan seperti ini, Bapak Ibu guru sambil menunggu konfirmasi permohonan Canva Edu, silakan masuk ke dashboard Canva. Setelah masuk di dashboard Canva, buatlah desain dan memilih Instagram post. Nah, berikutnya silakan untuk Bapak Ibu guru membuat desain dengan kriteria berikut. Yang pertama, Bapak Ibu guru bisa menggunakan template Instagram post. Yang kedua, masukkan nama ditambah pembina ekskul atau sekolah, ditambah kabupaten atau kota, ditambah provinsi. Contohnya seperti berikut, Bu. Setelah memasukkan nama, tuliskan siap mengikuti TOT Canva Pembina Ekstrakurikuler Pandu Digital JSDI. Dan Bapak Ibu guru bisa mengkreasikan dan menyesuaikan secara bebas dan sopan. Setelah mendesain template, Bapak Ibu guru bisa mendownload hasil desainnya. Dan Bapak Ibu guru bisa memposting di Facebook atau sosial media yang lainnya yang Bapak Ibu guru punya dengan menggunakan tagar Ekskul Pandu Digital, hashtag TOT Canva Ekskul Pandu JSDI, dan hashtag JSDI, dan ditandai Facebook PJ dan halaman Facebook Ekskul Pandu Digital postingan tersebut. Nah, berikutnya Bapak Ibu guru juga dapat bergabung di grup Facebook Canva Indonesia. Oke, baik. Itulah awal dari pelatihan TOT kita hari ini. Saya harap semua teman-teman dan Bapak Ibu guru telah mengikuti langkah awal ini sebagai permulaan dari pelatihan kita hari ini. Berikutnya saya akan melanjutkan kegiatan kita hari ini, yaitu materi pertama yang akan dibawakan oleh
Bapak Abdul Rahman yang akan membawakan materi membuat modul digital. Saya persilakan kepada Bapak untuk membawakan materinya. Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi materi pertama kita dalam pelatihan dan pengembangan Canva untuk pendidikan hari ini itu adalah pembuatan modul elektronik untuk pembelajaran. Nah, tentunya modul ini sudah tidak asing lagi bagi guru-guru yang ada di sekolah kita, ya, karena kita kadang belajar dengan menggunakan modul. Tidak asing lagi dengan istilah modul elektronik yang sering saya gunakan di kelasnya kita masing-masing. Nah, hari ini saya akan mengajarkan dan mengupas tuntas bagaimana sih rahasia di balik pembuatan modul elektronik yang selama ini saya pakai. Oke, jadi untuk pembuatan modul elektronik, ya, saya rahasianya adalah membuatnya di Canva. Kurang lebih seperti ini tampilan awal di Canva ketika kita pertama kali membuat akun, dan kita ini adalah media kerjanya Canva. Nah, untuk membuat modul elektronik itu kita arahkan di sudut kanan di sini, ya, semua bisa lihat di sudut kanan ini ada buat desain. Nah, kita klik saja buat desain ini. Oke, tapi sebelum sampai ke situ mungkin lebih bagus kalau saya perlihatkan dulu ya modul yang saya maksud itu seperti apa. Ya, ini adalah modul elektronik yang saya maksud akan kita buat nantinya dalam pelatihan kurang lebih 30 menit ke depan. Jadi inilah modul yang selama ini saya pergunakan. Rahasianya adalah dibuat di Canva dan melibatkan pihak aplikasi ketiga. Nah, dengan modul seperti ini, saya harap siswa-siswa itu bisa belajar dengan lebih baik lagi, karena ini modulnya penuh dengan warna, penuh dengan gambar-gambar yang mencerminkan bahwa modul itu tidak hanya penuh dengan kata-kata saja. Nah, kita bisa lihat beberapa tampilan dari modul yang telah saya buat dan saya sering pakai di kelas saya untuk sejarah Indonesia, terutama kelas 11. Nah, untuk membuatnya, seperti yang tadi saya jelaskan, kita masuk dulu di bagian awal dari Canva seperti ini. Kemudian di sudut kanan atas itu buat desain. Nah, di Canva itu kita bisa mengatur ukurannya. Nah, tetapi untuk pembuatan modul itu, saya biasa menggunakan dokumen A4. Ya, jadi kita klik saja di sini atau kita ketik saja A4. Kemudian nanti akan muncul dokumen A4 yang ukurannya itu 21 kali 29,7 cm. Kita klik saja. Lalu kemudian nanti akan muncul layar baru seperti ini. Nah, di sini kita akan mendesain awal mula dari modulnya kita nantinya. Nah, ada dua tipe orang ketika mendesain. Nah, yang pertama adalah ketika mereka memulai betul-betul dari awal dengan kanvas putih seperti ini. Ada juga orang-orang yang kemudian tidak bisa mendesain jika tidak ada template-nya. Nah, kelebihan dari Canva ini adalah kita bisa mendesain dengan template-template yang sudah disediakan. Jadi kita tinggal mengkreasikannya saja. Nah, di bagian kiri dari dokumen kita ini, itu terdapat template-template yang sudah disediakan oleh Canva. Kita tinggal kreasikan saja. Di sini banyak sekali template-template di sisi kiri dari layar saya. Semua bisa lihat Bapak Ibu Guru dan beberapa template-template yang disediakan. Nah, tentunya untuk pembuatan modul, yang pertama harus kita buat adalah sampulnya dulu. Nah, saya akan memilih beberapa template. Ini beberapa template yang sering saya pakai untuk pembuatan modul. Contohnya saya pakai template yang proposal pemasaran ini. Saya pilih, lalu kemudian nanti akan muncul di menu utamanya kita seperti ini. Nah, tentu masih ada yang bingung, loh kok tulisannya proposal pemasaran, saya kan membuat modul. Ya, tidak apa-apa. Di Canva itu kita bisa mengubah ini. Kita klik saja ini proposal pemasaran, kita ubah menjadi tulisan modul. Kita klik saja, jadi modul, misalnya karena saya ngajar sejarah Indonesia, saya membuatnya modul sejarah Indonesia. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini ukurannya terlalu besar, gimana cara memperkecilnya? Nah, di bagian sisi kiri dari atas sini, ya, terdapat angka 69,1. Itu
menggambarkan ukuran font yang saat ini tertera untuk modul sejarah Indonesia ini. Nah, kita blok saja dulu ini. Biasanya kalau di komputer kita pakai Ctrl A, kemudian kita perkecil saja. Nah, ukuran yang biasa saya pakai itu adalah sekitar 56. Nah, jadi dia sudah menyesuaikan. Dan ini kita bisa geser kemana saja. Nah, kemudian gambarnya ini kan tidak sesuai dengan sejarah Indonesia karena tadi untuk pemasaran. Nah, gimana caranya kita bisa ubah? Caranya adalah di bagian sisi kiri dari kita punya media kerja itu ada unggahan. Nah, di unggahan ini kita bisa mengunggah beberapa foto yang berkaitan dengan modul yang akan kita buat. Nah, saya coba unggah dulu beberapa medianya. Nah, ini beberapa media, ketika kita klik tadi unggah, kita akan diarahkan ke PC-nya kita, ke desktop-nya kita untuk menambahkan beberapa gambar. Saya coba tambahkan semua gambar ini. Nah, dan nanti akan proses upload. Nah, keuntungannya di Canva adalah ketika kita punya akun Canva biasa, sekitar 100 GB. Tetapi kalau kita punya akun Canva premium, itu penyimpanannya tidak terbatas, alias unlimited. Nah, jadi nanti di akhir dari kegiatan ini, kami akan memberikan akun Canva premium kepada seluruh masyarakat SMA 16 Makassar, tapi dengan syarat yang akan dijelaskan oleh moderator nantinya. Makanya diperhatikan sampai terakhir. Nah, kita lanjut. Ini sudah selesai di-upload semua. Jadi saya mau masukkan ini, mau ganti ini. Mudah sekali. Kita tinggal klik saja gambar ini, kemudian tarik ke sini. Nah, nanti akan berubah. Dan kita bisa menyesuaikan ukurannya seperti ini. Klik kiri saja, nanti kita akan menyesuaikan ukurannya seperti ini. Nah, kemudian biasanya di modul itu yang tertera juga adalah nama si pembuatnya. Saya mau mengganti ini dengan nama saya. Oke. Ini tadi kalau kebesaran tinggal diperkecil saja seperti tadi, seperti ini. Nah, oke. Kemudian kalau misalnya ada yang tidak suka dengan warnanya nih, saya tidak suka warna seperti ini, tolong diganti. Oke, bisa. Caranya adalah kita tinggal klik saja layar besar ini. Di bagian sudut kiri, ya, di atas sini, itu ada warna. Nah, kita bisa pilih warnanya gitu. Kita klik saja, kemudian kita pilih warna yang kita suka. Ada yang suka warna merah, boleh, kita akan dipilih seperti ini. Oke. Kalian tinggal menggantinya saja. Kemudian ini kalau tidak butuhkan, bisa tinggal dihapus saja. Oke. Nah, gimana caranya kalau saya misalnya mau menambahkan font untuk pembuatan judul ini, modul ini materinya apa? Gampang sekali, kita pilih di bagian kiri ini ada teks. Kita pilih teks itu, di sini ada banyak sekali font-font yang tersedia. Nah, tapi coba diperhatikan semua. Untuk akun basic dari Canva, kalau tertera tulisan seperti ini, ya, tulisan edu seperti ini, ada tanda toga kemudian edu, itu kalian tidak bisa menggunakannya. Kalian harus berbayar. Tetapi ketika akunnya kalian sudah premium, sudah akun basic pendidikan, ini bisa kalian pakai sepuasnya. Nah, itulah keuntungan, salah satu keuntungan apabila akunnya kalian nanti sudah jadi akun premium. Nah, saya lanjut. Nah, untuk menambahkan font, kita pilih saja di antara font-font ini, mana yang kita suka. Tapi biasanya saya pilih di antara ketiga ini, karena ini adalah basic atau dasar penggunaan font-font itu. Saya pilih yang ini, tambahkan judul, subjudul untuk yang kedua. Nah, oke, kita tinggal menambahkannya saja di sini. Judul modulnya itu apa? Saya misalnya menulis tentang perjanjian Linggarjati. Oke. Nah, jadi untuk bagian awal dari modulnya kita udah selesai. Ini udah sampai di sini. Ini udah selesai. Nah, ini ada gambar gedung Linggarjati yang menandakan bahwa modul ini isinya pembahasan betul-betul pasang awal tentang Linggarjati. Jadi modulnya kita ini udah selesai untuk bagian awalnya. Nah, sekarang biasanya kan modul itu tidak hanya satu lembar saja, tapi berlembar buku-buku paketnya kita. Nah, tetapi kalau kita mau menambahkannya mudah saja. Di bagian bawah sini ada tambah halaman, kita tambah saja. Nanti akan muncul kembali layar yang baru seperti ini. Tapi kalian tidak perlu khawatir, desain kalian yang awal itu ada di atas. Ya, kita tinggal scroll saja. Nah, biasanya untuk lembaran kedua, kita udah masuk biasanya tentang pengertian ataupun delegasi-delegasi dari Linggarjati. Nah, di sini saya mau mengkreasikan. Ini kan kanvasnya terlalu polos ya. Saya kadang tidak suka mendesain dengan polos seperti itu. Tidak apa-apa, kita bisa pakai template lagi yang tersedia. Apakah bisa menggunakan dua template dalam satu pembuatan modul di sini? Boleh. Bahkan kita boleh mengkreasikan dan boleh menggunakan template sebanyak-banyaknya.
Contohnya saya kembali di bagian sini, di bagian kiri ini ada tulisan template. Saya mau cari lagi template yang sesuai dengan materi. Oke, kita coba cari dulu di sini karena lagi Ramadan ya. Di sini template-template yang tersedia berarti Ramadan. Oke, saya coba cari dulu. Oke, nah ini saya menemukan seperti ini. Saya mau pakai, kita tinggal klik saja, nanti akan muncul di layar kedua ini dan tidak akan merusak layar yang pertama kita tadi. Nah, di layar kedua ini sama seperti tadi, bukan berkenaan dengan Linggarjati, tapi berkenaan dengan hal yang lain. Saya mau ubah, gampang sekali. Kita tinggal ubah seperti ini. Kita klik saja, klik kiri saja ini, lalu kemudian kita tulis misalnya perjanjian Linggarjati. Kita mau ganti hurufnya boleh, kita tinggal blok saja, lalu kemudian di bagian sini, di bagian sisi kiri ini, yang ini ya, itu bisa kita ganti hurufnya. Oke, terserah kita, yang lain juga. Nah, juga di sini ada beberapa banyak font yang bisa kita gunakan. Saya ambil contoh ini saja ya. Nah, nanti akan berubah. Oke, nah ini mungkin ada yang bilang, ini kok miring seperti ini, gimana cara meluruskannya? Ya, tidak perlu khawatir. Di bagian sisi bawah di sini ada tertera setengah lingkaran seperti ini. Kita bisa klik saja ini, kemudian kita sesuaikan dengan derajat yang tersedia. Nah, kalau biasa kan ada yang suka lurus-lurus nih, seperti ini juga biasa gunakan bengkok seperti ini, tidak apa-apa. Boleh dipakai dan dikasihkan sebisanya kalian. Nah, kemudian di sini ada banyak foto nih, tapi masih belum berkenaan dengan Linggarjati. Saya mau ubah foto-foto ini. Misalnya dengan siapa saja sih delegasi-delegasi di perjanjian Linggarjati itu. Nah, gampang sekali, kita tinggal klik kembali ke unggahan. Kalau fotonya belum ada di sini, berarti kita perlu unggah medianya. Tapi karena saya sudah menyediakan fotonya tadi, saya sudah unggah semua, saya tinggal memasukkannya saja ke dalam font-font, dalam bingkai-bingkai yang ada di sini. Contohnya ini, Syahrir, saya mau klik seperti ini, tapi dia belum masuk ke dalam ini. Nah, kadang tuh ya, kalau di Canva, sosok seperti ini, dia punya latar belakang seperti ini, dan kita tidak suka latar belakang yang dia pakai. Gitu. Nah, caranya mudah. Kita tinggal masuk ke edit gambar di sini. Nah, tetapi fitur ini hanya untuk pengguna akun Canva edukasi atau pengguna akun premium. Tapi kalau belum premium, kita tidak bisa menghapus latar belakang dari fotonya si Syahrir ini. Nah, jadi saya gambarkan saja karena nanti kami akan memberikan akun Canva premium. Jadi ketika kita selesai klik ini, kemudian pilih edit gambar, kita langsung memilih saja penghapusan LB. LB di sini maksudnya adalah penghapusan latar belakang. Kita coba klik dulu. Ya, kita menunggu sampai Syahrir ini dihapus latar belakangnya. Nah, tampilannya seperti ini ketika Syahrir selesai dihapus latar belakangnya. Saya mau ukurannya seperti ini dengan Syahrir polos tanpa ada latar belakang. Oke, saya tinggal masukkan di sini, di bingkai yang ada di sini. Oke, akhirnya sudah selesai. Nah, saya mau tulis namanya Syahrir di sini sebagai delegasi Indonesia. Kita tinggal ubah saja yang ini. Kita bisa ganti menjadi Syahrir. Oke, begitu juga dengan yang lainnya, karena delegasi dari Linggarjati bukan cuma Syahrir. Saya coba masukkan lagi sosok yang ada di sini. Ini saya coba langsung masukkan. Ini bisa langsung ditarik saja ya, seperti ini. Itu beberapa basic tentang Canva ya. Kita tinggal tarik saja seperti ini. Oke, kita ubah namanya lagi. Ini adalah Profesor Sermerhom. Nah, kemudian saya mau masukkan lagi satu gambar nih. Nah, ini. Sama kasusnya seperti tadi, saya mau hapus latar belakangnya. Tinggal klik kiri, kemudian edit gambar, lalu penghapusan latar belakang. Ya, kita tunggu sampai latar belakangnya terhapus ya. Semakin rapat pixelnya, semakin lama juga untuk dihapus. Nah, oke, ini udah selesai. Nah, di sini ada dua tokoh. Ada Lord Kiron, ada juga Soekarno. Tapi saya mau pakai Lord Kironnya saja, Soekarnonya saya tidak mau pakai. Nah, caranya mudah. Tergantung kita mau simpan di mana Lord Kironnya, apakah di bagian bawah sini atau di bagian atas.
kita tinggal tarik saja, misalnya saya simpan di bagian sini, kita sembunyikan saja Soekarno seperti ini. Tidak akan terlihat nantinya. Jadi akan terlihat adalah yang berada di layar sininya nih kita, layar bingkai kotaknya kita di sini. Kita mau ganti namanya, boleh silakan ditulis saja di sini. Tersedia. Nah, warnanya bisa diganti dengan cara klik dulu ini, kemudian di bagian sini kita tinggal ganti warna teks. Biasanya saya pakai warna hitam seperti ini. Ya, jadi udah selesai, dan ini kalau misalnya kita tidak mau pakai nih, tinggal di delete saja, tinggal dihapus saja sampai bersih seperti ini. Oke, kita tinggal atur di mana posisi-posisi dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjanjian Linggarjati. Jadi secara tidak langsung kita udah menyelesaikan dua bagian dari modulnya kita, yaitu sampul dan bagian pengenalan tentang perjanjian Linggarjati. Nah, itu dua hal dalam pembuatan modulnya ini. Nah, kemudian gimana kalau saya mau menambahkan lagi halamannya? Boleh, kita tinggal tambah halaman saja, terserah kalian nantinya mau menggunakan template yang mana. Template di Canva itu banyak sekali dan akan bisa lebih banyak lagi ketika akunnya Bapak Ibu dan juga siswa-siswa yang ada di room ini itu sudah akun Canva Premium. Nah, makanya ikuti kegiatan kita sampai terakhir untuk bisa mendapatkan akun Canva Premium dari kami. Nah, berikutnya saya ajarkan sampai 2 saja ya, sisanya Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswa bisa melanjutkan. Nah, selanjutnya gimana caranya supaya ini bisa jadi modul elektronik? Oke, tapi sebelum sampai situ saya lupa satu hal. Saya coba tambahkan lagi satu layar ya. Nah, ternyata di Canva itu kita bisa memasukkan dan menyematkan link-link yang sudah kita buat. Kadang ya ada guru kita yang suka menggunakan Google Formulir, suka menggunakan pembelajaran melalui YouTube. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Caranya adalah kita tinggal pilih di layar sini, sebelah kiri sini, lainnya. Lalu kemudian di sini akan muncul nanti kita cari yang sematkan. Nah, ini. Sematkan yang ini. Kita klik saja sematkan ini, lalu kemudian akan muncul beberapa pilihan. Nah, jadi ketika kita pilih link sematkan tadi akan muncul nih, mau YouTube, mau Instagram, Facebook, Pinterest, dan lain-lainnya. Nah, saya biasanya menggunakan YouTube. Nah, makanya saya langsung saja masuk ke YouTube dulu. Misalnya saya mau ambil yang ini ya, simbol perempuan Bugis. Saya mau masukkan dalam misalnya perjanjian Linggarjati. Nah, caranya adalah kita di bagian atas YouTube ini, kita ambil saja linknya, Ctrl C biasanya, lalu kemudian kita kembali ke pembuatan modulnya kita tempel di bagian sini. Kita tempel, kita punya link, lalu tambahkan ke desain. Nanti akan muncul di desainnya kita seperti ini. Jadi secara tidak langsung, dalam sebuah buku itu, kita bisa memberikan banyak hal. Mulai dari tulisan-tulisannya kita, kemudian link-link YouTube dan sebagainya. Sehingga kemudian wajar jika modul ini saya katakan sebagai modul elektronik, karena di dalamnya selama ini tidak ada buku-buku yang bisa ngomong, tidak ada yang bisa berbicara, tapi buku ini bisa ngomong, bahkan kalian bisa nonton video melalui buku-buku ini. Lalu kemudian gimana caranya supaya buku ini bisa jadi modul elektronik nantinya? Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah kita download dulu desainnya kita. Caranya download itu adalah di bagian sisi kanan dari kita punya layar Canva, itu ada tulisan bagikan seperti ini. Kita klik saja bagikan, lalu kemudian pilih unduh. Nah, karena ini adalah basicnya adalah modul, coba pilih ini, ganti PNG ini menjadi PDF standar. Jadi kita nanti mau jadikan dulu, kita punya dokumen ini, punya hasil desain ini sebagai PDF dulu. Oke, di sini ada pilihan, pilih halaman. Di sini maksudnya adalah apakah kita mau cetak semua halaman ini atau tidak. Nah, kebetulan saya mau cetak semua nih, halaman 1 sampai 3. Kita centang saja ini, lalu kemudian pilih selesai. Nah, kemudian kita unduh, kita punya hasil desain tadi. Nah, nanti akan terunduh dalam bentuk PDF. Nah, jadi seperti itu ya untuk pembuatan awal dari sebuah modul itu, tentu kita desainnya di Canva. Oke, di sini sementara proses download. Oke, jadi nanti kalau modul ingat ya di download dalam bentuk PDF dulu. Oke, ini sudah jadi, sudah dalam bentuk PDF. Nah, sebenarnya modul ini sudah bisa di-share, sudah bisa dibagi ke siswa-siswa. Ya,
ada seperti ini. Ini sebenarnya sudah jadi modul elektronik. Tapi biasanya saya desainnya tidak hanya berhenti sampai di sini. Saya mendesain lanjutan supaya dalam nanti menjadi modul, betul-betul modul elektronik yang ketika kita buka seolah-olah kita membuka sebuah buku. Ya, meskipun sebenarnya ini adalah sebuah buku elektronik. Nah, saya berhenti share screen dulu. Saya lanjutkan ke aplikasi yang biasa saya pakai. Ya, jadi untuk menjadikan tadi modul elektronik itu sebagai basic buku, saya menggunakan sebuah aplikasi berbayar, namanya adalah Flip PDF Professional. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau Flip PDF Professional ini boleh menghubungi saya, karena Flip PDF Professional ini dia berbayar, tapi saya akan kasih secara gratis untuk Bapak Ibu jika Bapak Ibu berminat. Jadi begini tampilan awal Flip PDF Professional. Oke. Ternyata tidak bisa tampil ya, karena ini dalam bentuk kita dibatasi di Zoom nih untuk tampilannya. Nah, intinya untuk masih belum kelihatan ya? Belum. Oke. Nah, intinya kalau kita mau menjadikan modul elektronik, saya tidak bisa share screen karena ternyata kita dibatasi klaim hak kita di Zoom. Intinya kalau kita mau menggunakan dan menjadikannya modul elektronik seperti seperti ini ya. Ada satu aplikasi namanya aplikasi Flip PDF Professional. Saya coba tampilkan, ternyata kita dibatasi klaim hak cipta. Nah, jadi di Flip PDF Professional yang tadi tidak bisa saya tampilkan karena layarnya hitam karena kita dibatasi klaim hak cipta. Di situ mudah sekali cara pembuatannya. Kita tinggal upload saja PDF-nya kita ke dalam, lalu nanti akan diproses sendiri oleh Flip PDF Professional. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini. Seolah-olah kita membuka buku. Jadi ketika kita scroll ke samping ini, nanti akan muncul suara-suara seolah-olah kita lagi membuka lembaran sebuah buku. Nah, jadi ini tentunya bagus sekali untuk Bapak Ibu sebagai bahan media belajarnya kita, supaya kita tuh tidak berpatokan pada yang namanya buku paket saja. Nah, oke, saya rasa itu untuk saya mengenai pembuatan modul elektronik ya. Saya kembalikan kepada moderator untuk lanjutkan materi berikutnya. Oke, baik. Untuk materi pertama, baru-baru ini kita telah lakukan, yaitu modul elektronik yang dibawa oleh pembina Pandu Digital School di SMA Negeri 16 Makassar, yaitu Bapak Abdul Rahman, SPD. Nah, untuk materi berikutnya, yaitu membuat presentasi dengan Canva, yang dibawakan oleh anggota Angkatan 2, yaitu Azalika Ikrana Ramadhani. Saya persilakan untuk Azalika menyampaikan materinya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom untuk yang beragama muslim. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Azalika Ikrana Ramadhani. Saya hari ini di sini sebagai salah satu perwakilan Pandu Digital sebagai pemateri ingin mempresentasikan cara penggunaan Canva khususnya dalam bidang pendidikan. Sebenarnya mungkin banyak dari Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian ya yang sudah tahu cara membuat presentasi, dan juga sangat banyak media atau tempat untuk membuat presentasi, misalnya seperti PowerPoint, Prezi, Canva, dan banyak tempat lainnya. Khusus hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana sih cara pembuatan presentasi yang menarik menggunakan Canva. Mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian yang sudah tahu fitur-fitur dari Canva. Nah, tidak apa-apa, hari ini kita menambah wawasan sekaligus menjelaskan lebih detail tata cara penggunaan Canva dalam bidang pendidikan, khususnya membuat presentasi menggunakan Canva. Nah, sekarang saya akan memperagakan cara membuat presentasi menggunakan Canva. Canva ini dapat digunakan langsung melalui situsnya canva.com dengan menggunakan komputer atau laptop, dan juga cara download aplikasi Canva di HP Android atau iOS. Tapi khusus hari ini saya akan memberikan presentasi atau tunjuk melalui canva.com saja melalui laptop.
Nah, setelah kalian masuk atau daftar, kalian akan langsung masuk ke tampilan beranda yang seperti ini. Seperti yang kita lihat di halaman share screen ini. Nah, karena kita ingin membuat presentasi pendidikan, langsung saja kita memencet presentasi pendidikan di sebelah kiri bawah di sini. Apabila di sebelah kiri bawah kalian tidak mendapat presentasi pendidikan, kalian bisa mencari di search bar di sini, menulis presentasi pendidikan. Nah, bisa kalian lihat di sini banyak, tapi saya akan memencet bagian sebelah sini saja buat desain kosong. Mungkin di HP terlihat sedikit berbeda ya, di HP kita akan langsung memilih template yang ingin digunakan, kemudian mengedit. Sedangkan kalau di PC, khususnya web, kalian akan dibawa ke halaman kosong untuk mulai desain. Nah, jadi inilah halaman desain kita. Dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit fitur-fitur editan Canva yang terletak di sebelah kiri sini. Nah, yang paling detail pertama-tama ada template. Template adalah desain-desain yang sudah tersedia dan langsung dapat kalian gunakan. Yang kedua di bawahnya adalah elemen, yakni tempat di mana kita bisa menambahkan icon, bentuk, garis, bingkai, stiker, dan lain sebagainya. Di bawahnya lagi ada unggahan, kalian bisa mengunggah foto dari perangkat masing-masing yang kalian ingin masukkan ke dalam desain. Di bawahnya lagi ada teks untuk menambahkan kata dengan jenis yang berbeda, ataupun font dan tulisan yang ingin kalian masukkan ke dalam presentasi kalian. Di bawahnya lagi ada logo, yakni tempat untuk menambahkan logo bisnis ataupun instansi kita ke dalam desain yang kalian sedang kerjakan. Dan yang paling terakhir adalah lainnya, ini penyesuaian atau integrasi dengan aplikasi lain. Nah, sekarang saya akan langsung saja memilih template agar lebih mudah. Canva ini menyediakan banyak template yang beragam, walaupun tidak semuanya bersifat gratis, tetapi cukup banyak yang bersifat gratis. Apabila kalian ingin mengakses template dan elemen tanpa batas, kalian bisa langsung berlangganan dengan Canva. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, untuk presentasi pendidikan, template ini sangat beragam. Ada presentasi sains, kuis, matematika, dan banyak lagi. Karena ini saya akan memilih presentasi kuis, maka saya akan kembali menjadi presentasi pendidikan biasa. Kalian bisa terapkan semua halaman di bagian sini untuk memasukkan semua halaman. Tapi kalau misalnya kalian ingin menghapus jumlah halaman, misalnya presentasi kalian itu maksimalnya cuma 10 slide, 10 halaman, kalian bisa hapus di akhir presentasi. Nah, setelah memilih template, kalian bisa langsung mengubah icon ataupun bentuk-bentuk yang tersedia di layar dengan cara mendrag atau menarik ataupun menghapusnya apabila kalian ingin menghapus. Nah, apabila kalian juga ingin mengganti tulisan, caranya gampang sekali. Kalian tinggal mengklik 2 kali, lalu mengganti tulisan dengan sesuai tulisan yang kalian inginkan. Misalnya di sini saya akan membuat presentasi pendidikan, yaitu nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, kalian bisa memperbesar atau memperkecil tulisan dengan cara mendrag atau menyeret icon di sebelah putih ujung. Di sini tidak terlalu terlihat, tapi ada icon putih atau bulat di ujungnya. Dan juga kalian bisa mengganti font ataupun warna teks di atas ini. Bisa kalian memencet fontnya di sebelah atas putih di sini, kalian bisa mengganti fontnya. Di sini juga tersedia berbagai macam jenis font, walaupun tidak semuanya bersifat gratis, tapi cukup banyak font yang kalian bisa dapat akses. Kalian juga bisa menyesuaikan ukuran tulisan apabila ingin memperbesar atau memperkecil, dan warna teks sesuai dengan template yang disediakan atau color palette yang berada di template kalian. Nah, selanjutnya jika ada untuk mengganti foto kalian di sini, kalian bisa kembali masuk ke unggahan untuk mengunggah media yang telah kalian persiapkan di perangkat kalian. Pertama kalian pencet unggah media terlebih dahulu, lalu memencet file atau foto yang ingin kalian masukkan. Setelah itu kalian menunggu loading sesaat, dan setelah itu kalian bisa langsung memencet foto yang kalian masukkan. Nah, bagaimana cara untuk memasukkan foto ke dalam template yang seperti ini? Kalian bisa langsung menyeret atau mendragnya dan memasukkannya ke dalam foto.
Nah, jika di atas sini juga ada tempat-tempat untuk atau ikon-ikon untuk mengedit gambar yang telah kalian masukkan, misalnya edit gambar untuk mengatur kecerahan, kontras, dan saturasi, pangkas untuk menyesuaikan foto, dan balik untuk membalik foto. Nah, jika ada elemen, teks, ataupun foto yang kalian ingin hilangkan dari desain, kalian bisa langsung hapus dengan cara memencet hal yang ingin kalian hapus, lalu pencet delete di keyboard laptop atau ikon tempat sampah di bagian bawah HP. Nah, jika desain kalian sudah selesai dibuat dan kalian ingin menghapus jumlah slide, kalian bisa melakukan hal yang sama. Kalian bisa melakukan hal yang sama di sini. Di bagian paling bawah di sini, kalian bisa melihat tampilan kisi atau jumlah slide seluruhnya. Lalu menghapusnya dengan cara manual, seperti kalian ingin 10 slide saja, ataupun maksimal tugas dari presentasi kalian hanya 10 slide, jadi kalian bisa menghapus ataupun menambahkannya kembali sesuai jumlah slide yang kalian inginkan. Nah, kembali lagi kita tutup tampilan PC, lalu kembali lagi ke halaman desain. Jika desain kalian sudah selesai dibuat, desain kalian akan tersimpan secara otomatis di folder penyimpanan karena Canva memiliki fitur auto-save. Selanjutnya, Anda tinggal mengunduh desain atau membagikannya ke platform lain dengan cara memencet bagikan di bagian atas kanan, lalu unduh. Nah, kalau biasanya presentasi kita memakai format PDF ya. Cetak PDF, lalu pilih halaman, jumlah semua halaman, ataupun beberapa halaman yang kalian inginkan. Lalu unduh. Di sini juga tersedia banyak desain format file seperti yang digunakan, misalnya PNG, JPG, dan PDK. Biasanya presentasi disimpan dalam bentuk PDF, jadi presentasi ini akan saya simpan dalam bentuk PDF. Baiklah, sekian dari saya. Kiranya apabila ada pertanyaan dapat langsung ditanyakan ke pendamping. Apabila ada kekurangan, dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itulah tadi penyampaian materi kedua, yaitu membuat presentasi dengan menggunakan aplikasi Canva yang dibawakan oleh anggota angkatan kedua Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar, yaitu Azalika Ikrana Ramadhani. Jadi saya harap Bapak Ibu guru dan seluruh teman-teman dapat mendengar dan menerapkan dua materi tadi di kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi ketiga, yaitu membuat dan mengkreasikan kartu ucapan dengan menggunakan aplikasi Canva yang dibawakan oleh Wakil Ketua Pandu Digital Ekskul SMA Negeri 16 Makassar, yaitu Kanaya Putri Atir S. Saya persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk semua peserta, Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Sebelum itu, perkenalkan saya Kanaya Putri, selaku pemateri ketiga kali ini. Oke, kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul yaitu membuat dan mengkreasikan kartu ucapan pada aplikasi Canva. Jadi kali ini saya akan menggunakan salah satu fitur Canva. Ya, awalnya kita membuat desain terlebih dahulu. Kali ini saya akan memakai ukuran yang telah disediakan oleh Canva, yaitu kartu pengingat. Oke, nah terdapat seperti tadi yang sudah dijelaskan fitur-fiturnya oleh materi 1 dan materi 2, yaitu ada template, elemen unggahan, teks, dan logo, dan lain. Nah, di sini kita bisa lihat ada template seperti namanya, ini adalah ukuran untuk kartu pengingat. Di sini ada kartu pengingat dari semua, ada alfabet dan banyak lainnya.
Tapi untuk kesempatan kali ini, saya akan mendesain manual. Seperti kita tahu sekarang sedang berada di bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan masuk Lebaran Idul Fitri. Jadi kali ini saya akan membuat kartu ucapan untuk Lebaran Idul Fitri. Jadi pertama-tama saya akan masuk ke halaman. Pertama-tama karena ini masih berada pada latar yang masih kosong ya atau polos, saya akan mencari background-nya terlebih dahulu. Saya bisa search di sini. Saya akan search buat tekstur background-nya. Nah, di sini sudah banyak terdapat. Ada beberapa memang yang tersedia untuk Canva Pro, tapi masih banyak juga pilihan untuk Canva gratis yang bisa kalian dapatkan di Canva ini. Saya akan memilih seperti ini contohnya. Nah, kita minimize dulu dengan ukuran yang telah disediakan tadi. Setelah memilih background, saya akan menyari-nyari elemen lain. Saya akan cari frame Ramadan. Nah, di frame Ramadan ini banyak sekali desain yang telah disediakan juga. Contohnya saya akan memilih contohnya saya akan memilih ini. Ini kalian kreasikan saja ya, untuk kalian kreasikan saja dengan ide kalian membuat kartu ucapan dengan bentuk seperti apa. Untuk kata letaknya bisa kalian ubah kreasi kalian. Nah, ini masih banyak terdapat elemen-elemen Ramadan. Kemudian saya akan memakai elemen ini contohnya. Nah, contohnya saya mau ingin kopi ini untuk memenuhi bagian atasnya. Caranya itu kalian bisa copy saja atau dengan pakai cara keyboard yang cepat, itu Ctrl C dan Ctrl. Seperti ini. Selanjutnya saya mau cari lagi nih misalnya elemen beduk Ramadan. Nah, di sini banyak yang disediakan. Kali ini saya akan memilih yang ini saja. Nah, untuk teman-teman sekalian juga, ketika kalian telah menaruh beberapa elemen, terus nggak mau elemennya itu berpindah atau tergabung kayak nanti tergeser kayak gini, kalian bisa kunci dulu. Caranya itu ngeblok saja elemen yang sudah kalian taruh, terus pilih tanda kunci yang ada yang gembok. Nah, dengan begini elemen itu tidak akan gara-gara lagi. Terus selanjutnya saya mau tambah lagi elemennya biar agak ramai. Nah,
Misalnya saya menambahkan elemen yang ini. Nah, ada juga beberapa elemen itu yang menyediakan untuk mengganti warnanya, tapi ada juga beberapa elemen yang memang warnanya. Nah, kebetulan elemen bintang ini bisa diubah warnanya. Nah, contoh kita ubah. Misalnya kalau kalian lihat sini warna yang kalian mau tidak ada, tapi kalian mau cari warna, misalnya warna biru. Kalian tinggal search saja biru. Nah, akan muncul beberapa warna biru nanti di sini. Contohnya saya mau pakai ini. Warna keduanya saya mau ganti ini. Warna ketiganya ini contohnya. Terus kita atur lagi posisinya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin kalau kalian sudah rasa ini elemennya sudah cukup, saya tidak mau tambah apa lagi. Jadi, sisa teksnya, kita sekarang masuk ke teks. Ke teks ucapan Ramadan. Nah, di bagian teks juga itu ada kayak seperti yang telah disediakan juga. Jadi di sebelah mana kombinasi font ini seperti template juga. Jadi kalian bisa kayak pilih ini terus nanti bisa diganti katanya. Tapi untuk kali ini saya pakai mouse saja, mau pilih fontnya manual. Jadi kita pilih tambahan dulu. Kita tulis dulu. Nah, kita ganti dulu ya. Di sini banyak sekali font yang telah disediakan oleh Canva. Ada yang gratis. Kalau ada tanda sepertinya berarti ini pro. Tapi kalau tidak ada itu berarti gratis. Soalnya saya mau cari font yang biasa saya pakai. Nah, terus saya mau ubah warnanya. Ubah warnanya itu jadi warna. Saya mau ubah warnanya itu kayak warna beduknya nih. Gimana caranya? Kalian pilih tambah warna ini. Tanda PP ini. Pilih warna dari saya mau warnanya. Kalian saya pilih bagian beduknya mau warna. Nah, ini contohnya. Nah, jadi warnanya sudah selalu warna beduknya. Terus sebelah sini ada efek, bagian efek. Ini berguna untuk kita memberikan efek pada fontnya. Nah, di sini ada efek bayangan, efek timbul. Banyak selfie-nya. Kali ini saya mau pakai efek bayangan. Ini bisa kalian ganti offsetnya, arahnya, buramnya, atau transparansi. Kali ini saya mau ubah warnanya. Untuk warna bayangan itu warna biru contohnya, biru yang telah dipilih tadi. Terus kalian saya minimize saja. Mau taruh di mana tulisannya? Contohnya saya taruh di sini saja. Terus saya mau tambahkan tulisan lagi. Nah, kalian pilih lagi tambahkan judul, bisa juga tambahkan subjudul. Karena ini sebenarnya nanti ukurannya bisa diganti sendiri juga di bagian atas. Tulis. Nah, saya ganti fontnya lagi. Saya memilih fontnya untuk pakai ini. Nah, warnanya kita ganti lagi. Warna ini contohnya. Terus kita atur. Saya tambahkan lagi. Fontnya kita ganti.
kalian sudah terbiasa kayak pakai Canva-nya untuk desain, pasti kalian pasti punya font-font yang namanya itu sudah kalian hafal. Seperti saya ini beberapa yang nama saya itu font yang biasa saya pakai. Nah, saya mau taruh tulisannya di bawah, tapi hitam jadi tidak terlihat, jadi kita ubah warnanya. Warna putih. Nah, kalau kalian merasa kayak, oh sudah, saya merasa kalau desainnya ini sudah cukup baik, terus saya tidak mau tambah apa-apa lagi, tidak mau memperbaiki apa lagi. Nah, agar desain kalian ini tidak bergerak-gerak nanti seperti saya kasih tadi, kalian guna caranya itu kalian ngeblok semua atau dengan cara kontrol A bisa juga. Kalian kunci desainnya. Nah ini tampilan kalian sudah kunci semua desainnya, jadi tidak ada lagi desain yang bisa bergeser-geser. Nah, terus kalian mau download, kita pilih dibagikan. Nah, di sini ada bagian unduh. Di sini sebenarnya ada banyak disediakan untuk pada bagian unduhnya. Ada PNG, JPG, PDF. Tapi kali ini saya akan pakai PNG karena itu yang disarankan juga. Berarti biasa kalau ada tulisan yang disarankan itu berarti yang paling bagus, kualitasnya yang paling bagus. Jadi kali ini saya pakai PNG. Nah, di sini ada latar belakang transparan, memberatkan file konteks Anda. Ini untuk latar belakang transparan, contohnya kalian punya desain, terus desainnya tuh mau dihilangkan latarnya. Tapi untuk fitur latar belakang transparan ini untuk Canva yang Pro. Jadi kalau untuk yang belum Pro itu belum bisa dipakai. Nah, sudah itu kalian tinggal pencet unduh. Nah, setelah selesai unduhannya itu akan masuk sendiri ke, kalau di handphone itu bakal masuk ke galeri kalian, kalau di PC atau laptop atau komputer itu akan masuk ke bagian file di laptop kalian. Saya rasa cukup untuk itu yang saya bawakan. Di Canva itu bukan cuma membuat kartu ucapan, kalian bisa membuat kartu ucapan seperti tadi yang dibawakan Azalika, seperti buat presentasi melalui Canva, atau yang diinstruksikan tadi oleh Paraman, membuat seperti buku elektronik, semuanya bisa. Di Canva itu kalian benar-benar bisa mengembangkan kreativitas kalian. Rasa cuma itu, rambutnya mau diapakan, jika ada yang mau dipertanyakan nanti bisa dipertanyakan lebih lanjut. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Itulah tadi 3 materi pelatihan untuk hari ini. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan akun premium, akun Canva yang Pro, agar fitur yang digunakan di aplikasi Canva tidak terbatas. Nah, untuk mendapatkan akun yang premium, peserta diharapkan untuk mengerjakan beberapa persyaratan, yaitu peserta akan mengisi link diseminasi yang dibagikan di room chat. Nah, pengisian link ini jangka waktunya itu sampai Sabtu pekan ini, tanggal 16 April. Berikutnya saya akan menjelaskan isi dari link ini yang harus diisi oleh seluruh peserta sebagai persyaratan untuk mendapatkan akun premium. Oke, yang pertama itu peserta diharapkan untuk mengisi email. Email di sini diharapkan peserta untuk mengisi email akun Canva yang baru hari ini dibuat. Berikutnya nama peserta. Berikutnya unit kerja atau instansi atau kantor, yang dimana di sini peserta dapat menuliskan SMA Negeri 16 Makassar. Berikutnya kabupaten kota Makassar. Provinsi di sini bisa dipilih Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya status untuk oke, tunggu saya share screen dulu. Oke, karena baru saya share screen, jadi saya ulang dari awal. Jadi berikutnya untuk mendapatkan akun Canva Premium atau Pro, peserta diharapkan untuk mengisi link diseminasi yang sudah dibagikan di room chat. Nah, untuk pengisian link ini, jangka waktunya itu lumayan panjang sampai Sabtu ini, yaitu Sabtu pekan ini,
tanggal 16 April. Nah, di link ini teman-teman dan Bapak Ibu guru dapat mengisi yang pertama yaitu email. Email di sini email akun baru Canva yang baru kerja atau instansi atau kantor. Di sini bisa ditulis SMA Negeri 16 Makassar. Berikutnya kabupaten kota Makassar. Berikutnya provinsi, kita bisa cari di sini Provinsi Sulawesi Selatan. Berikutnya status. Nah, untuk Bapak Ibu guru bisa memilih tenaga pendidik, dan untuk siswa-siswa SMA Negeri 16 Makassar bisa memilih siswa. Nah, berikutnya diharapkan lagi untuk peserta mengisi email baru yang digunakan dalam pembuatan akun Canva yang baru. Selanjutnya yaitu nama akun Canva, nomor HP atau WA yang aktif. Nah, di sini teman-teman diharapkan untuk menambahkan file screenshot bukti. Nah, selanjutnya yaitu teman-teman diharapkan untuk memilih nama trainer atau pelatih Canva JCI. Nah, di pilihan kali ini teman-teman bisa memilih nama pemateri pertama hari ini yaitu Bapak Abdul Rahman SPD, berada di pilihan ketiga. Nah, selanjutnya link postingan hasil desain di Canva. Jika bagian ini peserta diharapkan untuk mengerjakan tugas. Tugasnya akan diberitahukan setelah penjelasan mengenai link ini. Nah, ini juga salah satu alasan teman-teman bakal mendapatkan akun Canva Premium. Jadi tugasnya harus dikerjakan dulu. Nah, dalam pengerjaan tugasnya batas waktunya itu sampai Sabtu pekan ini tanggal 16 April. Nah, untuk tanggal pelaksanaan latihan hari ini yaitu tanggal 11 April 2022. Setelah itu bisa dikirim. Nah, bukti dari mengisi diseminasi ini bisa dikirimkan ke penanggung jawab atau panitia yang mendampingi kelas teman-teman. Oke, untuk mengisi link diseminasi, saya harap sudah jelas. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada panitia pendamping kelas. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta sebagai syarat untuk mendapatkan akun premium. Nah, tugasnya yaitu teman-teman diharapkan untuk membuat desain menggunakan aplikasi Canva yang dengan mengedit ukuran Instagram, postingan Instagram, yaitu 1080 dikali 1080 pixel. Selanjutnya, tugasnya yaitu mengedit dengan tema Ramadan atau Natal. Bisa menyesuaikan saja, tergantung selera dari teman-teman. Nah, setelah pengerjaan tugas ini, desain tersebut di-download dan dikirimkan oleh panitia perwakilan kelasnya masing-masing. Nah, setelah mengirim, nanti akan dikirimkan link yang akan dimasukkan di link diseminasi yang tadi sudah dijelaskan. Setelah mengirimkan tugas, peserta diharapkan untuk menunggu untuk mendapatkan verifikasi kalau akun premium peserta sudah premium atau pro. Jadi untuk mendapatkan akun premium atau pro, teman-teman harus mengerjakan tugas terlebih dahulu. Nah, tugas ini jangan merasa berat teman-teman, karena tadi sudah dijelaskan juga cara pembuatannya, dan pembuatannya ini cukup gampang. Oke, pemberitahuan selanjutnya yaitu setelah pelatihan ini di setiap kelas akan dipanggil 2 orang untuk dimasukkan ke dalam grup. Nah, 2 orang ini diharapkan untuk bisa mengkoordinasi teman-temannya untuk dapat mengerjakan tugas yang tadi. Yang mau temani kau jadi perwakilan.
Oke, sebelumnya saya juga menjelaskan sedikit apa sih benefit dari akun premiumnya kita, akun premium Canva. Jadi yang pertama, dari 3 pelatihan tadi terdapat beberapa fitur yang digunakan hanya khusus terdapat pada akun yang sudah atau tanda mahkota. Nah, itu digunakan hanya untuk akun yang sudah dipremiumkan atau yang sudah edu. Berbeda dengan akun yang belum ada premiumnya, itu terbatas penggunaan fiturnya. Dan penggunaan aplikasi Canva ini bukan hanya saja untuk mengedit hal-hal biasa, tapi sangat membantu kita, apalagi kita sebagai pelajar dalam dunia pendidikan. Kita sangat membutuhkan hal ini untuk mengembangkan juga kreativitas kita. Jadi saya harap teman-teman yang ada di SMA Negeri 16 Makassar dapat mengerjakan tugas ini agar dapat mendapatkan akun premium. Oke, untuk pelatihan hari ini sudah dilaksanakan, yaitu 3 pemberian materi, yang dimana selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk menutup kegiatan kita hari ini. Saat ini. Terima kasih. Saya serahkan kepada Ibu MC. Oke, demikianlah kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang pemateri berikan kepada Bapak, Ibu Guru, dan kepada anak-anakku bukan hanya sebagai seremoni belaka, tetapi program ini, kegiatan ini dapat diaplikasikan sebagai penunjang kegiatan proses pembelajaran. Terima kasih kami aturkan kepada Kepala UPT SMA Negeri 16 Makassar atas dukungannya, kepada tim Pandu Digital, pada OSIS atas kerjasamanya, dan kepada Bapak Ibu Guru yang telah bergabung, dan kepada anak-anakku atas perhatiannya selama kegiatan ini berlangsung. Semoga kegiatan kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan nih, Hah?